hebat luar biasa. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Sekali lagi, channel Success Before 30 kami selalu berkomitmen menghadirkan figur-figur sukses, mereka yang punya kisah perjuangan hebat, berat, dan mereka bisa menginspirasi dan akhirnya tokoh. Mungkin Anda hari ini mungkin masih bingung siapakah beliau. Mungkin Anda juga jarang menemukan beliau di media massa. Tapi kalau Anda yang bergerak di dunia fashion, bergerak di bidang ini, pasti nama beliau sudah tidak asing lagi. Beliau bernama Mr. Hyun Chen. Halo. Welcome to channel Success Before 30. Yes. Iya, ini saya panggil bro aja ya. Bro, ya. Dan bagaimana kisah perjuangan beliau dari kota kecil, saya dengar dari Pemangkat ya. Iya, benar. Pemangkat sampai beliau itu bisa terkenal di seantero ASEAN, Asia, bahkan sampai diundang ke Italia Milan. Wah, untuk show. Nah, ini kisahnya inspiratif banget. Dan beliau mengharumkan nama Indonesia. Nah, bagaimana setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro, apa kabar? Baik. Baik ya. Wah, ini kemarin kita ketemu di pernikahannya Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Iya. Kita satu meja dan ternyata beliau itu adalah fashion desainernya dari bride-nya. Oh, dari bride-nya. Jadi dari pengantin wanita. Jadi saya lihat bajunya Lesti ini keren amat gitu. Di balik cantiknya seorang Lesti Kejora itu rupanya ada seorang fashion designernya. Bro, boleh diceritain sih lahir di Pemangkat ya. Pemangkat itu di mana sih sebetulnya? Tapi orang nggak tahu ya Pemangkat di mana. Orang yang nanya aku Pemangkat di mana pasti nggak tahu. Yeah. Pemangkat ya. Mungkin orang lebih kenal dengan Singkawang ya. Singkawang atau Pontianak ya? Iya benar. Kalbar ya? Iya Kalbar. Kalau dari Pontianak ke tempat aku itu masih kurang lebih itu 4 jam perjalanan. 4 jam lagi. Naik mobil. Itu Ya, arah ke kecilan. mana? Ke arah Sambas. Sambas? Udah ke ujung. Oh, itu mau ke daerah Sebenarnya- Malaysia Utara Iya, itu? iya, gitu. Bawah sih agak ke pinggir sebelah kiri gitu. Oke. Gitu. Ya aku lahir di situ, gede di sana sampai. Berapa saudara? Aku 5 bersaudara. Nomor berapa? Paling kecil. Paling kecil. Berarti ada Cece, ada Koko gitu. Ya. Nah, terus semuanya gerak di bidang fashion. Boleh dibilang iya. Karena gede bilang fashion karena dulu mama pernah sempat di Jakarta udah punya mesin embroidery yang bikin apa bordiran dengan Penjahit. logo segala macam bukan. Jadi kayak baju biasa kan ada logo. Ada border ya. Ya bikinnya kayak gitu di Jakarta sih. Kok itu menurun dari mana sih bakat talent seorang fashion itu? Kalau aku mungkin dari mama kali ya. Mama dulu juga dari kecil juga masih menjahit baju gitu. Maksudnya emang menjahit kan dulu orang zaman dulu kan Betul, suka betul, jahit betul, gitu betul. kan. Mungkin keturunan dari situ gitu. Dari Tapi situ. Papa sendiri punya usaha sembako di Sembako. Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, terus boleh diceritain SD-nya, SMP-nya itu semua di Kalbar, semua Iya, di semua di sana. semua di Pemangkat ya. Semua di Pemangkat. Dari kecil semuanya. Terus kok bisa merantau ke Jakarta itu ceritanya gimana? Ya mungkin dari sana udah lulus SMA mungkin mengejar cita-cita atau sekolah yang lebih tinggi pasti di sana kan nggak ada university, nggak ada apa-apa. Benar. Jadi semua anak-anaknya dikirim keluar gitu satu-satu gitu. Ya semua ke Jakarta dari lulus SMA ya udah pindah ke Jakarta. SMA udah di Jakarta. SMA masih di sana. Di Pemangkat juga. Pemangkat lulus SMA langsung pindah ke Jakarta. Gitu. Pertama kali ke Jakarta itu kuliah gitu ceritanya. Sebenarnya enggak sih, dulu sempat kayak liburan ke Jakarta gitu. Cuman liburan aja. Iya. Kalau udah lulus bener itu baru ke Jakarta pindah gitu. Nah, kuliahnya di jurusan apa dulu? Aku dari kecil itu emang kalau dinanya sekolah aku nggak demen bersekolah dengan tentang berbau buku segala macam yang belajar banget itu nggak suka. Dari kecil itu emang udah nggak. Tapi ya kalau dibilang sekolah juga nggak payah-payah banget. Gitu. Cuman emang nggak demen gitu. Terus dari kecil emang hobinya di dunia fashion, dari orang keluarga memakai baju itu kita bisa komen dari semua baju-baju sekolah ya aku sendiri aja karena aku sudah bisa perpak sendiri dengan dengan gaya yang berbeda, dijahit apalah dikasih apa gitu. Kadang-kadang juga diomelin guru kayak gitu. Hal kecil itu udah ada sih. Memang suka ya utak-atik baju ya, gitu. Benar. Dari situ udah ada kelihatannya. Terus dari lulus SMA
mau kuliah apa ya, bingung kalau ke jurusan Betul. kayak nggak demen gitu. Terus Nggak demen. ada teman-teman pada bilang mending kuliah fashion aja, terus nanya orang tua nggak pernah menolak sama sekali. Dan mereka iya, ya udah. Kuliah fashion di Jakarta di mana? Dulu aku sembersus banyak banget zaman angkatan aku sih, ya paling terkenal Esmod sama Lasal, jadi aku masuknya di Esmod. Tahun berapa itu? 2003. 2003. Nah, gini, namanya itu kan masih usia berapa waktu itu? Lulus dari SMA rata-rata 19 tahun. 18-19 tahun. Iya, Nah, 18-19 tahun. kan rata-rata anak-anak usia 18-19 itu kan masih bingung-bingungnya. Iya. Gue ini ke depan mau ngapain sih? Hmm. Iya kan? Kuliah kah? Kerja kah? Apakah? Sempat ngalami masa-masa itu? Sempat, tapi aku sendiri orang berpikir itu realistis, dalam arti gini, orang lulus itu rata-rata lulus dari aku nggak merengin apa-apa ya, maksudnya kayak kamu lulus dari manajemen, sekarang orang manajemen itu kerja dengan lulusan dulu 5 tahun lagi baru lulus, lu mau dapet apa sih, kerja dengan gaji berapa sih, seberapa sih, kayak gitu. Aku makin melihat ke depannya itu dari zaman aku ya, aku ngeliat ke depan itu kalau cari duit itu semua udah berhubungan dengan skill dan seni gitu. Dan diri skill dan seni dan diri aku itu emang ada darah seni. Ada di situ, jadi akhirnya aku memilih di situ. Oke, jadi merasa ada bakat di bidang itu. Nah, terus mendalami kuliah itu berapa lama? Jujur kalau kuliah fashion sih sebenarnya nggak lama, nggak kayak seperti yang lain. Dulu sempet aku ambil kuliah fashion itu 3 tahun. Awal masuk itu benar-benar nggak betah, karena kehidupannya terlalu glamor. Dan aku sendiri bukan dari keluarga yang benar-benar glamor. Glamornya seperti apa, boleh diceritain? Ya boleh, orang-orang pasti udah tahu ya kalau anak Jakarta lah ya. Itu mostly semuanya dengan kehidupan. Jakarta atau Jakarta Selatan? Semuanya. Karena di kuliah di Esmod itu benar-benar yang salah satu aku bilang sekolah yang paling mahal kalau di fashion. Kalau boleh dibilang gitu. Mereka itu sekolah di situ dengan keluarga yang semua gaya lah, kalau sekolah itu keluarga berada lah ya. Gitu. Terus karena aku mah naik angkot dari ujung ke ujung gitu. Dan teman-temanku semua yang kayak udah let's say boleh, mereka itu semua mewah, supir apa, handphone biji-biji. Bicara soal naik angkot, terus dengan teman-teman yang sudah punya supir, punya mobil pribadi, minder nggak sih? Enggak sih, jujur enggak. Oke. Jujur aku dari kecil enggak. Aku tahu emang aku dari keluarga biasa aja gitu. Iya. Enggak minder ya? Enggak. Guys, catat itu ya tipsnya ya. Salah satu rahasia sukses Hyunchan itu, padahal zaman dulu nggak ada Instagram ya. Nggak ada. Sekarang katanya orang kalau lihat Instagram merasa feeling insecure katanya. Iya, Mas. Wah, merasa minder katanya. Anak-anak sekarang kan dikit-dikit minder. Nah, tapi kenapa seorang Hyunchan, dan ada teman nggak Yasing yang kayak sedikit pandang remeh gitu? Waktu di banyak ya. Aku mana boleh dibilang aku pernah dipandang nggak sebelah mata sama kayak apa sih, salah satu dosen aku dari sekolah itu sendiri juga pernah. Dosen pun menganggap seperti itu. Karena mungkin emang aku nggak terlalu berbakat, dalam arti gini, aku emang suka fashion dulu zaman sekolah, tapi aku nggak jago gambar. Benar-benar yang nggak jago gambar. Waktu aku tes masuk untuk sekolah di sana aja, aku tuh nggak bisa gambar sama sekali. Dan ya udah pas-pasan. Cuman emang aku kerja, taste-nya ada, apa yang aku kerjain itu punya kemampuan lah gitu untuk ngerjainnya, niat dan semuanya itu ada. Ya udah sembari kerjain jalan ya gitu. Terus pernah sekali aku ikut lomba di sekolah. Awal karir aku mulai dari situ juga gitu. Masih sekolah waktu itu. Emang aku angkatan setahun. Banyak banget semua yang di senior lebih pintar lah di sekolah aku itu, dan mereka itu semua rata-rata ikut kompetisi lah. Ada kompetisi yang bakal dikirim ke Paris gitu, intinya gitu, dari salah satu majalah di Indonesia. Zaman itu kita semua satu kelas ikut, terus aku juga ikutan. Kata teman aku, kamu ikut aja, gambar aja gini. Terus tanya guru masih aku ikut. Tapi kita sampai di kosan teman aku, iseng-iseng aja kita gambar ikut, aku kirim. Dari satu kelas semua itu nggak ada yang masuk, cuma aku dong. Gitu. Dari situ aku juga dipanggil sama dengan event kompetisi ini, dan mereka bilang gini loh, kamu masuk, tapi aku nggak ada cap loh dari sekolah. Kan kalau kayak gitu bisa harus ada legalisir, harus dari sekolah diizinin kan. Tapi akhirnya dia nggak apa-apa mau masuk sekolah. Akhirnya baru di approve dan terakhir sampai bikin baju dan menang, karyaku dikirim ke Paris. Keren. Gitu. Sebentar, ini kok kayaknya cepet banget dan mulus banget. Padahal
nggak seperti itu. Atau mungkin Anda punya satu talent sehingga mungkin karyamu itu kan namanya seni itu kan abstrak ya. Iya benar. Nah, jadi disukai sama juri yang di sana atau gimana gitu? Kan kompetisi di sini dulu, baru di sini harus dikirim ke sana dan mewakili Indonesia. Oke. Nah, gini. Siapa figur yang diidolakan sama Bro Jansen yang menjadikan Anda pengen kayak dia gitu awalnya? Kalau dulu mah kecil kita awal masih mulai di dunia fashion, masih sekolah itu bermimpi ya seperti brand-brand gede lah di sana dengan Valentino, Christian Dior, semua brand-brand gede dulu kita pengennya seperti mereka gitu. Pengen ketemu sama mereka nggak? Hati kecil. Nggak ada, tapi ya desainer sekarang dengan kayak dengan level apa? Dengan desainer dengan desainer mereka tapi bukan nama desainer itu asli. Betul. Ya banyak yang kita mau ketemuin. Nah, kalau yang Indonesia ada nggak yang ngefans? Indonesia banyak. Banyak. Dulu yang menjadi figur yang mempengaruhi Jansen di awal karir itu siapa? Banyak sih desainer Indonesia itu semua menurutku hebat-hebat. Kadang-kadang siapa aja yang boleh disebutkan? Bingung. Yang pertama kali yang Anda lihat, karyanya itu keren. Kalau aku adore banget sama Ko Adrian kan. Nah, maksudnya kayak gini, dia dari zaman eranya dia sampai sekarang masih eksis. Boleh bilang dia masih eksis dengan tahun sampai sekarang. Itu mempengaruhi sedikit banyak cara berpikir, seni atau gimana ya, aku nanti kalau sampai aku udah lebih berumur atau segala macam, aku juga harus seperti dia bisa eksis di dunia fashion terus gitu. Karena itu kita selalu belajar dari mereka semua gitu. Karena menurut saya fashion designer tuh biasanya usianya udah 40, 50, 60 kan, karyanya udah mendunia kan. Tapi Bro Jansen ini termasuk usia yang masih sangat muda, masih kepala 3, makanya masih cocok masuk channel Success Before 30 ini. Dan mendunia gitu loh guys, ini yang keren gitu. Jadi kalau beliau tuh bikin event, yang saya dapat info, sponsor tuh berbondong-bondong mau sponsorin eventnya beliau gitu. Ini satu hal yang luar. Tapi tunggu. Nanti saya akan ulas di belakang. Nah, saya sedikit track ke masa perjuangan Bro Jansen. Jakarta itu dulu ngekos kah? Atau rumah kah? Atau apa? Dulu di Jakarta, emang semenjak pas aku dari pindah ke Jakarta, kan aku anak paling bontot. Jadi mau keluarga itu semua pindah ke Jakarta. Karena kan semua orang udah SMA, kakak aku, dia udah lulus, dia pindah, satu lulus pindah, tapi terakhir tinggal aku sama papa aku, mama aku udah bantuin koko aku semua di Jakarta. Kasian kan aku tinggalin papa sendiri, jadi akhirnya kita putusin, papa yaudah pindah semua dari situ, gitu. Akhirnya pindah di sini semua, dan mama juga masih ngontrak rumah di sini, gitu. Dan aku rumahnya di daerah utara, dan aku sekolah di selatan, dari ujung ke ujung. Naik angkot ya? Naik angkot, aku naik angkot dari kota sampai ke selatan dengan sekolah mewah segala macam, nyambung angkot 3 kali. Oh iya. Aku nyambung 3 kali, ya udah perjalanan gitu aja sampai pernah, yang nggak pernah aku lupa, aku pernah jatuh di tengah-tengah Blok M itu dengan bawa barang segitu banyak, karena aku nggak biasa naik angkot kan, nggak pernah, jadi tiba naik angkot itu jatuh gitu. Barang berceceran di banyak perapatan di Pasaraya Grande itu. Barang jahit semua, benang semua, berantakan semua. Pernah itu kejadian. Ada yang nolongin nggak? Ya ada gitu. Ada ya? Malu nggak? Malu juga sih, tapi ya udah, masih ya jalanin aja. Itu unforgettable moment ya? Bener-bener ya. Tapi itu bakal jadi kisah yang luar biasa gitu. Dan bicara soal naik angkot, zaman dulu kan belum ada MRT ya, sekarang udah ada MRT ya. Tentunya itu sebuah proses yang tak terlupakan. Awal masih dikasih duit nggak sih sama orang tua? Masih, jujur emang sekolah semua dikasih duit sama mama. Cuman orang tua ngasih duitnya juga pas-pasan, pas mau sekolah di Esmond tuh mama juga bilang, serius kamu mau sekolah di sana, dengan biaya sekolah itu udah paling mahal sekolahnya segala macam. Jadi mereka ya sanggupin dan segala macam. Dan jujur aku sekolah di sana itu gak betah, aku udah bilang gitu. Aku tiap malam nangis, gak percaya. Nangisnya kenapa? Kerja tugasnya itu dari pagi, masuk kan aku masuk jam 8 kalau nggak salah, aku ingat-ingat ya jam 8 di sana. Jam 6 aku harus jalan, jam 6 bangun, jam 6.30 itu aku harus jalan, karena perjalanannya jauh banget dari ujung sampai ujung kan. Sampai sana udah nggak boleh telat segala macam. Pulang aja, kita pulang dari sekolah aja, nggak langsung pulang ke rumah.
Itu ke MyStick dulu, ke pasar, ke toko buku perapatan di Jawa, di Jakarta Timur, beli alat semua kerja sampai di rumah itu di jam 7, jam 8. Berarti kayak arsitektur ya? Iya, tapi kerja tugasnya itu bergadang sampai jam 3, jam 4 subuh, besok pagi kayak lagi. arsitektur. Tiap hari kerja itu, proyeknya juga nggak pernah. Tapi sebenarnya kepake nggak sih dengan pekerjaan Anda sekarang? Tapi kita jadi disiplin sebenarnya. Jadi kita semua kerja itu dengan on time, dengan apa, dengan kebiasaan kerja. Betul. Kita udah disiplin sama guru kita seperti itu. Keren. Gitu. Jadi ya begitu. Keren. Sampai nggak betah terus mama bilang, ngapain kamu sekolah tiap hari nangisin, nggak usah sekolah aja udah bosan. Gue cuma mikirin duit yang sudah di-spend sama orang tua. Itu yang gue pikirin. Sudah aja. Yeah. Sampai aku aja cuma berpikir, aduh yang penting aku nggak usah pinter-pinter banget gimana aja, yang penting gue lulus bisa kerja aja udah cukup. Itu yang di otak aku udah nggak muluk-muluk gimana orangnya. Pikirannya mau kerja kemana waktu kalau sama? Dulu aku nggak pengen punya brand sendiri. Kalau ditanya ya, nggak pengen. Aku pengen kerja sama orang aja, udah itu aja. Ya, itu awalnya seperti itu. Saya rasa hampir semua mahasiswa di Indonesia, kalau kita tanya 10 mahasiswa, semua juga setelah lulus mau ngapain ya? Cepat cari kerja kan gitu. Itu umum banget gitu loh. Tapi waktu itu belum punya brand sendiri ya? Belum. Aku masih lulus itu masih kerja sama orang. Aku kerja sama orang sempat sampai 4 tahun. 4 tahun. Habis itu ikut kompetisi berapa kali, berulang-ulang itu menang terus selalu. Akhirnya ya udah coba bikin brand sendiri semuanya. Akhirnya bikin brand sendiri gitu. Sempat mengalami masa-masa sulit nggak punya duit lah, kesulitan keuangan? Masa sulit nggak sampai sulit banget, cuman ya ya oke lah gitu. Tapi kalau untuk usaha dengan satu modal yang dikasih orang tua, nih buka usaha nggak ada sama sekali. Cuman orang tua cuma ngasih modal satu, sekolah aja udah. Habis lulus kamu kerja cari duit sendiri, semua sendiri. Dan emang aku usaha ini sampai sekarang aku punya semuanya itu sendiri, benar-benar sendiri. Dari aku kerja orang dengan gaji pertama aku cuma 3 jutaan doang awal gaji, tabung-tabung udah bikin sendiri, beli mesin jahit sendiri, semua sendiri. Jahitnya aja pertama masih di rumah. Benar masih di rumah, cuman di rumah orang tua kita punya mesin jahit satu, terus sama tukang satu, udah apa yang aku kerjain ya udah gitu. Sampai pelan-pelan dari orang yang order baju ke aku itu juga dari temannya kakak aku sendiri, cici aku sendiri. Dari situ ya udah, dari mulut ke mulut bikin baju pertama kali cuma 700.000 yang masih ingat awal pertama gitu. Iya. Nah, tahu nggak kalian kisah seorang Hyun-Chan itu pertama kali Tima ordernya 700.000 loh. Bersyukur banget gak sih awalnya itu? Iya, kalau ada yang pakai, aku sih juga orangnya nggak terlalu mikir mencari duit gimana. Yang ya mungkin duit penting nomor keberapa. Cuman kalau ada yang pakai hasil karya kita dan orang suka, itu lebih hebat. Ada kepuasan tersendiri. Benar itu. Ya. Nah, kembali ke cerita tadi, saya tertarik beliau tuh ngomong tentang orang tua tuh cuma modalin sekolah, modalin sekolah. Dan tidak ngasih modal rupiah atau apapun untuk, jadi berjuang sendiri ya. Apalagi yang saya sering ngomong di channel saya, itu kekuatan anak merantau. Jadi perantauan itu biasanya lebih struggling daripada orang yang sudah dibesarkan dengan segala kenyamanan. Jadi dia berproses sendiri, mengalami cari cara sendiri, nangis setiap malam mungkin. Ya benar, tapi jadi aku masih ingat nih, aku pernah sekali, aku dulu demen banget sekolah. Jadi sampai sekarang aku masih sempat cita-cita pengen sekolah di luar. Kayak teman-teman yang lain yang lulusan dari mana, dari Paris, dari Milan, dari mana, pengen pikiran. Dulu sempat dari lulus SMOT pengen melanjut ke luar, tapi kan mama bilang, lu kalau kuliah lagi di luar itu dengan duit yang berkali lipat dari sekolah kamu sekarang, terus habis itu kamu biaya hidup gede di sana, belum apa segala macam gitu. Ya udahlah kerja dulu, emang pas lulus itu banyak perusahaan yang nawarin kerja, ya kerja gitu, udah cari duit keasikan ya udah gitu, udah kerja terus. Terakhir sekarang udah punya duit, tapi nggak ada waktu gue buat sekolah. Iya. Nah, ini berarti cuman menurut kalau di dunia saya nggak tahu ya, kalau di dunia fashion itu apakah sekolah kayak lanjutan, kayak mungkin S2 gitu kali ya? Itu penting banget gak sih bagi kesuksesan di dunia karir fashion itu? Sebenarnya kalau mungkin orang kalau bukan di dunia fashion mereka ngejalan title segala macam, mungkin emang juga, tapi kalau kita itu lebih langsung ke master gitu ya. Iya. D3 langsung ke master, langsung dapat. Tapi lebih ke skill sih yang kita punya. Skill kan yang paling utama. Jadi meskipun punya gelar master tidak menjamin brandnya sukses juga kan? Aku sih menjamin itu, karena gini, aku juga bukan anak sekolah dari SMOT yang aku lulus itu dengan anak yang IP yang tinggi gitu ya. Kalau dibilang ya teman-teman aku yang lebih jago banget itu
nggak tahu deh sekarang, nggak tahu mereka nasibnya gimana gitu ya. Masih gitu-gitu aja gitu. Iya. Dan ya kayak gitu tergantung kamu terjun di dunia lapangan sendiri gitu. Nah, gini, Jansen sendiri pernah nggak ngalami masa-masa sulit dalam selama di Jakarta 2003 sampai 17-18 tahun karir? Let's say seperti ya, tadi kerja ikut orang 4 tahun, tapi juga sempat merenung, sempat juga seperti kayak dilema lagi, ini mau kemana? Maksudnya dalam arti sulit itu masih bingung menentukan masa depan. Pernah ngalami nggak kayak gitu? Setelah bekerja sama orang? Aku setelah kerja sama orang, dan waktu itu emang semua teman ikut kompetisi yang aku bilang itu selalu menang-menang terus teman-teman ya udah coba aja bikin usaha sendiri, ya itu coba sendiri, tapi sampai susah banget sih enggak, cuman ya susahnya waktu zaman-zaman ya pas mau sekolah dengan nggak bertanya dengan dengan perjalanannya, dengan apa uang dari orang tua juga pas-pasan, itu aja sih, dari situ aja. Cuman betul, berarti nggak terlalu mengalami masa sulit. Enggak. Tapi satu hal yang mungkin bisa tips ini bisa di-sharekan ya, puji Tuhan kalau misalkan tidak mengalami masa terlalu sulit, karena yang tamu saya hadir itu biasanya berdarah-darah, menangis-nangis, tapi kayaknya Bro Jansen kayaknya clear aja, santai-santai aja. Tapi pasti ada, nah ini pasti ditopang dengan skill yang hebat, sebuah talent yang hebat. Nah ini saya yakin, skill dan talent yang hebat. Nah apalagi ini bicara fashion itu pasti bicara soal art ya menurut saya, seni. Nah seni itu kan susah ya bilang ya, karena itu bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Namanya seni ini kan berbicara soal darah atau DNA, atau mungkin Bro Jansen bisa ini nggak ngasih tips? Kalau ngasih tips ya, kalau apa bisa sukses di dunia fashion gitu? Sukses di dunia fashion itu tergantung ya. Salah satu kan marketing udah pasti itu. Gimana kamu cara mensiasati apa yang harus kamu tonjolin dari brand kamu itu sendiri, itu udah pasti. Cuman kalau buat tips diri aku sendiri yang aku berasa itu penting banget itu di dunia fashion itu, kita itu harus update apa yang terjadi di luar sana. Dalam arti perkembangan apa yang lagi mereka mau. Jadi kayak gini, salah satu kan aku bikinnya di kebanyakan mostly orang datang ke kantor aku yang bikin baju itu di orang wedding. Orang wedding, 80% itu orang yang mau pakai baju pengantin gitu. Dan itu kan eranya berubah terus ya. Dari zaman apa segala macam sampai sekarang itu berubah. Aku sempat di masa itu setelah 5 tahun, 6 atau 7 tahun setelah aku buka sendiri itu eranya itu berubah banget. Betul. Berubah banget dari yang rame, baju yang rame menjadi baju yang lebih simpel gitu. Sempat itu aku mengaca diri aku sendiri, apa yang harus aku update diri aku sendiri. Aku harus melihat anak-anak yang di bawah itu lagi ngapain sih. Karena kan wedding kan makin lama makin umur yang di bawah kayak makin lama makin muda kan. Kan dulu kan umur 24 orang rata-rata ngomong married 24, 25 Kan sekarang yang anak yang 13 udah 24, berarti mereka anak makin muda lagi. Milenial, generasi Z semua makin turun. Mereka lagi pengen apa sih, biarpun aku makin berumur, aku lihat ke bawah mereka ngapain gitu. Menurut aku itu penting. Sama kalau benar dunia fashion, kamu harus update diri dan banyak melihat barang-barang bagus. Menurut aku itu otak kita akan tercuci sendiri. Mana kita bisa memilih bahwa itu barang, ini lebih kelihatan teksnya bagus, ini lebih mana, akan kecuci sendiri kok, kitanya sendiri gitu. Jadi intinya kembali lagi soal adaptasi ya. Nah kalau bicara soal adaptasi ini, kita tidak boleh tutup sebelah mata dengan segala perubahan. Let's say pertama kali nangani artis itu artis siapa sih? Kalau Jansen yang sangat top gitu. Pertama kali itu Chelsea Olivia. Itu zaman eranya itu kan pertama. 2015. Udah kayak aku lupa ingat. Saking banyaknya kliennya sampai lupa ya. 2015. Sama Glenn Alinsky. Iya benar. Kan Instagram adanya 2013 kan. Iya. Awal-awal Instagram dia mengaku itu benar-benar banget sih. Jadi gaun dari Chelsea itu yang desain adalah seorang Bro Jansen ya. Iya benar. Waktu era aku ingat banget dia pakai baju aku aja, sampai itu aku naik follower sampai 50K. Itu zaman dulu ya. Dengan fans yang segitu banyak dan mereka semua itu. Oke. Waktu itu ya ceritanya. Nah, apa impact? Kenapa kok waktu itu seorang artis sekelas Chelsea yang lagi naik daun waktu itu kok nyerahkan ke Bro Jansen? Kan kenapa kok nggak fashion designer yang lain gitu? Apa kelebihan Anda kok bisa sampai mendesain gitu?
Mungkin makanya sebenarnya sales itu sebanyak di endorse sama desainer lain segala macam. Iya. Itu udah pasti segala macam. Dan pas dia juga mencari-cari dari desainer siapa aja. Aku masih ingat waktu itu. Dan dia itu ke sana ke sini coba-cobain, tapi tetap dianya jatuh cinta sama aku. Tapi dia sebenarnya minta endorse, tapi aku juga nggak ngasih beneran. Kita cuma kasih ya harga bagus segala macam kayak gitu. Tapi kita tetap itu semuanya bikin. Akhirnya dia cocok, ya udah kita bikin gitu. Oke. Dan dia milih karena mungkin ya dia satu dengan taste-nya sama gitu. Iya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa dengan gayanya semua sama dengan. Sebelum itu Brio Hansen kan juga termasuk junior di dunia fashion kan? Iya juga. Junior. Tapi sejak itu namanya melejit sejak mendesain Chelsea Olivia itu. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Satu impact-nya itu dari. Nah, terus first time kapan Anda ke luar negeri sampai show di luar negeri? Aku show di luar negeri itu pertama kali di Kuwait. Kuwait. Tahun berapa ya? 2000 lupa ingat 8 apa 9. Tetap dianya jatuh cinta sama aku. Tapi dia sebenarnya minta endorse, tapi aku juga nggak ngasih beneran. Kita cuma kasih ya harga bagus segala macam kayak gitu. Tapi kita tetap itu semuanya bikin. Akhirnya dia cocok, ya udah kita bikin gitu. Oke. Dan dia milih karena mungkin ya dia satu dengan taste-nya sama gitu. Iya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa dengan gayanya semua sama dengan. Sebelum itu Brio Hansen kan juga termasuk junior di dunia fashion kan? Iya juga. Junior. Tapi sejak itu namanya melejit sejak mendesain Chelsea Olivia itu. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Satu impact-nya itu dari. Nah, terus first time kapan Anda ke luar negeri sampai show di luar negeri? Aku show di luar negeri itu pertama kali di Kuwait. Kuwait. Tahun berapa ya? 2000 lupa ingat 8 apa 9 tahun yang lalu. Iya. Itu waktu itu aku diundang dan mereka juga tahu aku dari sosial media. Oh. Mostly powerful of social media itu menurut aku ngaruh banget. Ngeri ya? Apa ya salah satunya sekarang banyak banget orderan itu dari Middle East. Oh. Itu mereka lihatnya, makanya mau bayangin itu mungkin orang nggak semenjak Lesti orang baru oh iya dia bisa bikin baju muslim. Sebenarnya banyak banget yang aku bikin di Middle East, tapi aku nggak pernah posting karena kan aku nggak bisa ketemu mereka itu kan cuma via online segala macam, dan aku juga nggak bisa lihat mereka kayak apa. Somehow ada beberapa orang yang mereka kalau ngobrol sama mereka dengan Zoom atau apa gitu, mereka tuh nggak ada video, jadi aku nggak bisa bayangin orang kayak apa. Cuma kasih ukuran dan kirim, ya udah gue bikin jadi baru dikirim gitu. Karena kan mereka kan hati banget ya hal-hal seperti itu, jadi kayak gitu. Waduh, ini seorang dari pemangkat bisa punya klien sampai ke Middle East ya, sampai ke Timur Tengah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka mulut ke mulut juga kayaknya. Iya, mereka cuma lihatnya. Emang sana kekurangan fashion designer atau apa? Kok sampai dia mau? Mungkin dia budget di sana itu lebih tinggi sekali ya, mungkin ya. Apanya itu budgetnya? Budget mereka untuk bikin baju di negara mereka itu lebih mahal dibanding kita di sini. Gitu. Jadi di sini mungkin gitu ya, mungkin dengan kualitas yang sama mereka cari. Dan mereka rata-rata emang suka dengan karya aku juga sih. Tapi kan harus fitting. Kalau nggak cocok gimana itu? Makanya nanti kalau mereka nggak fitting, mereka semua permak sendiri di negara mereka. Semua begitu. Tapi mostly sampai sekarang nggak ada yang komplain sih. Wah, jadi sejauh ini. Keren ya. Nah, guys, kalau saya simak dari kisahnya seorang Brio Hansen, fashion designer kita ini, memang kelihatannya kisahnya mulus-mulus amat ya. Tapi ternyata di balik kisah mulusnya itu, beliau itu berpikir keras. Kalau saya melihat. Dan itu kerja keras gitu. Capek sebenarnya, capek banget itu. Nah, tuh Anda lihat. Aku itu enaknya aja. Mungkin aku orangnya kerja punya tanggung jawabnya tinggi, dan aku itu orangnya idealis dalam arti bukan idealis yang harus ikutin aku, enggak. Aku idealisnya, aku orangnya masih bisa nyesuaiin. Kadang-kadang orang nggak mau gitu. Aku bisa, kalau sama klien aku nggak suka ngobrol. Kamu maunya apa? Kamu curhatin semua ke aku, nanti aku akan guide kamu. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jadi itu nggak se-idealis. Jadi apa yang dipakai klien sama apa yang aku lihat akan ditampil di publik umum itu akan pas di kamu. Jadi nggak boleh, oh ini ikutin maunya gaya aku tapi dia nggak demen gitu. Jadi aku harus gabungin itu. Makanya itu yang akan bisa berjalan. Makanya aku selalu kayak gini. Aku kerja di dunia wedding, tetap itu make money, cari duit. Tapi di dunia fashion aku harus membuang duit untuk nama aku naik. Kadang-kadang hal seperti itu aku itu harus seimbang. Ya, jadi di fashion itu justru nggak terlalu make money.
boleh dibilang kan itu bikin fashion show tuh harus mengeluarkan duit, malah ngeluarin duit. Itu kayak pameran ya, kayak personal branding aja ya. Hajatan, kayak bikin kawinan, buang duit. Buang duit justru ya. Iya. Tapi dari situ kita ngangkat personal branding kita. Benar. Dan nanti akhirnya kliennya ke wedding lagi gitu ya. Ya pasti. Nah, oke. Singkat cerita sekarang kita lari ke pandemi. Gimana? Ada efek nggak dengan usahanya? Jujur pertama kali pandemi itu aku juga takut sih. Kan di bulan 4 sama 5 gitu. Itu lumayan kan, gak ada wedding sama saya 4, 5, 6 gitu. Tapi mulai bulan 7 udah ada. Cuman karena kitanya itu mostly bikin baju itu, mereka prefernya itu 6 bulan. Kalau zaman dulu sebelum pandemi ya, 6 bulan sampai setahun. Mostly semua orang prefernya gitu. Jadi udah booking. Jadi sebenarnya jadwal kita udah sampai akhir tahun. Dari sebelum pandemi sampai akhir tahun sampai awal tahun ini itu udah ada isinya, sebenarnya udah ada pengantin semua. Karena pandemi ini nggak bisa dilakuin, jadi semua pindah gitu. Dan kita juga takut akhirnya kan di bulan 7 udah mulai jalan pelan-pelan, akhirnya sampai sekarang gitu. Tapi sampai sekarang puji Tuhan semua diberkati, nggak pernah berkekurangan dalam arti bisa membayar semua pegawai, dan kita juga nggak potong mereka, dan mereka juga masih semua. Puji Tuhan sekali. Keren. Luar biasa. Justru memang ya, karena event kan nyaris nggak ada ya. Wedding yang glamor gede akhirnya mengecil. Makanya gitu, mereka mungkin pesta kecil, pesta gede, pemberkatan doang atau apa, mereka tetap butuh baju. Oke. Jadi itu mungkin ya masih tetap peran ya. Tetap ada gitu. Soalnya kan saya juga melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan bridal ya. Saat ini tuh banyak yang tumbang. Benar. Terutama yang old. Old itu yang mereka pernah berjaya di era 90-an, 2000 yang sangat ngetop. Kalau mereka itu, tapi banyak yang tumbang satu persatu. Itu kalau boleh Bro Hansen, bukannya mau mengkritik mereka, tapi analisa Bro Hansen sebagai generasi muda yang masih milenial ini, apa sih permasalahannya? Ya mungkin ya salah satu yang tadi aku ngomong itu, mungkin aku selalu mengupdate diri apa yang aku harus lihat itu anak kecil. Mereka itu lagi demen apa sih, lagi ngapain sih, biarpun kadang-kadang kita nggak itu, kita harus tahu gitu. Jadi kita ikutin era. Kalau umpamanya kayak kita sendiri, oleh saya nggak bisa main Instagram, nggak bisa ngapain, nggak bisa ikutin era, kita harus hire orang. Ya. Bener dong, hire orang biar semua kita tak update diri kita semua itu. Yang expert di bidang itu. Iya benar. Jadi kita tahu apa yang, dan aku selalu menerima masukan dari orang-orang semuanya itu. Menurut aku nanti kita saling sendiri benar apa enggak gitu. Jadi the power of social media itu sangat berpengaruh. Benar. Dan itulah yang menyebabkan saya lihat yang old bridals fashion, mereka itu di tahun 90-an 2000 mungkin nggak punya platform sosial media atau mereka terlambat gitu ya. Oke, dan itu mungkin salah satu sebab ya kenapa yang paling ngetop di zamannya. Apalagi sekarang kan mereka nggak bisa pameran gitu ya. Iya makanya. Iya, dan sekarang pamerannya mungkin cuma searching di Instagram gitu ya, atau di YouTube gitu ya. Mereka nggak perlu datang ke sana. Apalagi generasi milenial cari informasi semuanya di Google. Iya benar. Dan mereka searching siapa yang paling tinggi, cocok, mereka datang. Gitu. Beli barangnya semua online kan? Iya. Nah, gini bro, yang saya mau tanya dua pertanyaan terakhir. Nah, jadi yang pertama, gimana rasanya Anda pertama kali terima job dari luar negeri? Yang akhirnya sekarang menjadi langganan gitu. Happy aja sih, cuy. Happy, maksudnya kayak, oh iya ada orang yang order juga ya dari luar. Tapi kan kita salah satu konsekuensinya tinggi. Kita kan juga nggak tahu ya, masih kayak dengan harga, dengan apa? Dengan nggak fitting, yang nggak tahu gimana caranya nanti gimana gitu kan. Kita harus pasti juga, makanya karena kita awas-awas juga sih. Gitu. Itu yang aku rasain. Kalau bicara fashion, Indonesia itu nggak terlalu kedengaran amat sih kalau ngomong fashion. Kalau kita ngomong Asia itu kemarin saya belajar dari Hong Kong, Jepang ya, fashion ya. Atau kalau misalkan di Amerika itu New York. Kalau di Eropa itu seperti Paris ya kan. Nah, kan pasti kalau kita lihat Fashion Week itu Paris gitu ya kan. Atau misalkan Italia di Milano dan sebagainya. Nah, ini kan ada nih orang Indonesia satu-satunya atau banyak dari Indonesia. Sebenarnya kalau orang Indonesia mau show di sana itu banyak gitu, cuman banyak yang nggak kedengaran segala macam gitu. Karena sekarang itu mereka itu malah menjual slot itu ke orang Indonesia. Kenapa begitu? Karena banyak orang Indonesia yang
mau, aku pernah show di Milan, aku pernah show di, tapi mereka semua bayar dan banyak yang tawarin kayak gitu ke aku juga sama. Gue ditawarin di New York, kalau di apa semua dengan bayaran semua, tapi show-nya itu cuman show aja, bukan bener ya udah dibikin satu tempat, rang show, undang tamu-tamu udah gitu doang. Tapi kalau aku lebih prefer orang undang itu bener-bener dia suka karya kamu, emang kayak mempresentasikan segala macam, itu yang aku lebih appreciate. Nah ini yang bedanya, pasti beda dong. Ibaratnya kalau penyanyi terkenal beneran sama penyanyi dengan penonton bayaran gitu loh. Beda kan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Bisa aja kalau kita mau show di luar segala macam bisa, asal kita kenceng, maksudnya kita mau semuanya. Iya, kita mau spend money di situ, disediakan panggung kan. Mereka juga butuh duit untuk fashion designer yang mau promosi diri kan. Iya, mereka sampai ngejar-ngejar, banyak yang ngejar-ngejar kita untuk show. Terakhir aja aku terakhir show di Milan itu semua di cover. Dan aku udah bilang aku nggak mau, dan aku mau show benar-benar show dan kalian juga suka karya aku segala macam, ya oke, aku akan maju. Tapi kalau cuman untuk cari duit dari kita segala macam, buat itu kita enggak. Oke. Last question bro. Secapek apa Anda bekerja? Satu hari tidur berapa jam? Capek sih. Kelihatan dari wajah. Capeknya gini, capeknya mikir ya? Iya, bener itu. Capeknya mikir kan? Itu yang aku bilang itu. Mungkin nah ini prosesnya guys ya, jadi nggak ada sukses yang mudah. Makanya mungkin aku orangnya perfeksionis dalam salah satu hal itu. Betul. Dan aku selalu wanti-wanti, orang itu jangan sampai komplain. Sebagus, sebaik-baiknya itu jangan sampai ada kain komplain. Itu yang menurut aku. Jadi gimana pun. Ini etos kerjanya seorang Jansen. Iya, makanya kadang-kadang sampai di rumah aja kita harus mikir, ini baju ini mau diapain ya, nanti kita cari ide lagi kayak gini ya. Tapi aku itu lumayan punya talent yang bisa menangkap apa yang klien mau. Itu jadi kayak sekarang aku juga bisa menjelasin, oh ini bagusnya gini, harus begini. Jadi otakku kan tiap hari muter terus, karena tidur aja kamu sih mikirin apa ya, harus apa. Kadang-kadang orang kan udah nggak mau, aku pulang kerja ya udah rumah aja lah gitu guys. Kadang-kadang kalau udah mepet, udah orang minta tolong segala macam, itu kita harus kerja. Jadi kita juga kayak satu hari tidur berapa jam sih? Tidur sih tidur sih nggak bisa ya, nggak nyenyak ya. Kalau ada job besok kan nggak bisa nyenyak ya. Kalau itu itu udah pasti gitu. Cuman ya kalau hari-hari biasa ya tidur aja ya 6 jam 7 jam gitu aja. Gitu. Tapi kalau lagi mau fashion show segala macam atau mau dulu jam sekolah itu tidur. Soalnya pekerjaan ini kan mikir ya. Iya benar mikir. Dia nggak fisik, tapi karena research ya kan, update terbaru itu apa, ini taste-nya kayak apa, sekarang larinya mau kemana, betul kan? Iya, dan itu butuh sebuah konsentrasi yang tinggi untuk research gitu ya. Kadang-kadang kita udah terlalu banyak yang kita bikin, kita harus bikin satu sama lain itu beda semua. Baju kan nggak bisa sama. Kok baju aku udah bayar mahal, baju gue mirip atau segala macam. Kita harus ide apalagi yang baru semuanya itu yang akan keluar, yang kita harus ciptain. Secepat apa perubahan ide itu? Kalau di dalam dunia fashion? Bisa cepet banget. Kalau kadang bisa kayak update Android aja ya. Karena semua bikin tren-tren baru. Tapi kadang-kadang aku suka gini. Aku akan bikin sesuatu yang beda, orang akan yang mau ngikutin aku. Iya. Tapi kalau orang bilang tren apa sih, dia bilang aku nggak boleh ngikutin tren. Kalau itu tren itu berarti udah banyak orang yang bikin. Nah, kita harus menciptain tren apa yang orang akan ikutin. Jadi seorang Bio Hansen ini salah satu rahasia suksesnya adalah dia ini punya karakter guys. Nah karakter inilah yang tidak ikut-ikutan gitu. Boleh sih lihat karya orang lain, tapi dia ini punya prinsip gitu. Punya satu karakter yang kuat. Lu mau take it or leave it gitu. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Ya karena emang harus begitu. Nah, apakah dari dulu gitu? Dari sebelum zaman terkenal? Kalau zaman belum terkenal kan kadang sometimes orang masih ya sudahlah gimana gitu. Kalau udah ngetop ya lain cerita gitu. Tapi itu benar, nggak bisa dipungkiri. Dari awal itu orang kalau belum terkenal, belum orang percaya, susah. Kita mau ngomong kan pernah dong ngalamin proses itu. Pernah banget. Iya itu udah pasti. Tapi lama-lama kita udah. Tapi tetap ulet ya, mengejar ya, jangan sampai. Benar, pokoknya gitu. Kita juga jangan sampai dipakai karya itu terlalu bukan kita banget gitu juga. Iya. Nggak ada ciri khasmu gitu ya. Gitu. Ya. Nah, oke. Bro, kayaknya kisah perjuangannya luar biasa banget. Justru kita dapat bukan dari kisah masa kecilnya, tapi dari kenapa kok beliau bisa menjadi profesional banget di dunia fashion. Rupanya punya satu kemiripan dengan kisah sukses orang lain, yaitu beliau ini adaptif, selalu kekinian dengan perkembangan terbaru, akrab dengan sosial media, dan untuk bangun personal branding, dan yang pasti
keuletannya luar biasa. Dan yang terakhir, Raleigh punya karakter yang kuat ya. Dengan karakter yang kuat ini menjadikan beliau itu punya value. Nah, value inilah yang akhirnya meningkatkan nilai beliau, dan akhirnya jangan kaget kalau misalkan mahal banget sama Bro Hansen deh. Tunggu dulu karyanya, Bro. Internasional, Mas Bro. Bro, makasih banyak loh. Thank you. Sebelumnya terakhir saya punya souvenir berikan ini supaya kita saling menyemangati di saat kalau kita lagi sulit, lagi berat. Kadang hidup kan nggak selalu mulus ya. Sometimes ada pengennya sih mulus terus ya. Tapi sometimes kan ada terjal dan sebagainya. Semoga buku ini juga bisa menguatkan. Ya, makasih. Kita boleh tutup dengan salam kita, namanya salam hebat luar biasa. Oke. Terima kasih dan salam hebat. Salam hebat luar biasa.